Saya punya komunitas ya. Ada seseorang, mohon maaf, dia itu tidak saya ubah keyakinannya dan tetap di keyakinan yang lama. Cuman saya tunjukkan, apakah Anda sudah kenal jati diri Anda? Dan orangnya sangat terbuka. Begitu saya bimbing untuk mengenal jati dirinya, apa yang terjadi? Dia pulang dan kemudian membaca ulang kitab suci keyakinan dia. Dan dia menangis. Semua bagian yang dia baca itu dikasih stabilo. Karena apa? Dia merasakan getaran yang luar biasa. Mengalami dulu baru memahami. Jadi seperti itu sebetulnya metode belajar. Para nabi, para rasul itu mengalami dulu baru menceritakan yang beliau alami dalam bahasa verbal. Nah, kita sekarang itu tidak mengalami pengalamannya, tiba-tiba mencoba menafsir-nafsirkan bahasa verbal yang mereka sampaikan. Pengalamannya tidak ada. Itulah yang kemudian membuat kita menciptakan pembenaran setiap saat. Makanya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan juga dianggap sebagai kebenaran. Mana yang paling bagus? Merasakan madu dulu baru berbicara tentang madu? Atau berbicara tentang madu belum merasakan madu? Orang yang sudah merasakan madu ketika berbicara tentang madu tidak akan jauh dari pengalamannya. Tapi orang yang berbicara madu belum pernah merasakan madu pasti akan membuat tafsir tentang madu. Yang berbahaya, tafsir yang dia buat itu diberikan kepada banyak orang. Lalu ada gambaran baru tentang madu karena sudah disampaikan berulang-ulang. Kan sangat berbahaya. Semakin jauh kan dari kebenaran, itu yang disebut dengan dolalam ba'id, itu yang disebut dengan kesesatan yang jauh. Tetapi orang tidak menyadarinya karena lebih suka membaca apa kata orang. Betul nggak? Padahal orang yang menuliskan pernyataan tentang madu itu sampai sekarang dia boro-boro minum madu. Lihat madu aja barangnya kayak apa? Belum. Tapi itu sudah jadi buku tentang madu dari orang yang belum pernah melihat dan merasakan madu. Bahaya nggak? Semua orang akan mengikuti dia. Apalagi sudah pakai gelar itu, gelar ini yang ngomongnya. Tambah berbahaya. Betul nggak? Nah, lucunya kita itu kalau lihat tulisan apa saja nggak pernah tanya. Makanya saya kalau pergi ke toko buku cari buku, saya tidak cari buku yang banyak daftar pustakanya. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin tebal bukunya, semakin banyak apa kata orang. Apa kata penulisnya? Malah tidak ada. Maka saya cari buku yang tidak daftar pustakanya. Hampir semua buku-buku spiritual, apalagi buku spiritual dari barat, tidak ada daftar pustakanya. Kenapa? Yang diceritakan oleh mereka itu adalah pengalaman yang terjadi. Itu kejujuran. Paham maksud saya? Ini malah kita terbalik. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin kita percaya. Padahal semakin banyak dia menyadur, semakin banyak apa kata orang. Betul nggak? Kata dia yang menulisnya. Makanya dia tidak berani menulis di halaman depannya penulis, bukan. Dikarang oleh, kan dikarang. Namanya juga ngarang. Betul nggak? Iya. Dikarang itu kan berarti bukan yang sebenarnya. Tapi kalau ditulis oleh written by, nah itu. Kalau buku-buku barat yang asli biasanya begitu tulisannya. Written by. Siapa? Itu pasti pengalaman. Jadi kalau dikarang oleh isinya pasti ngarang. Baik. Ada siloka, ada perumpamaan. Hati-hati nih. Leluhur kita itu cara mengajarkan sesuatu kepada kita menggunakan bahasa tingkat tinggi, namanya bahasa siloka. Bahasa lainnya adalah perumpamaan, bahasa Arabnya adalah amsal, misal, itu bahasa Arabnya.
Dan ternyata Quran itu banyak sekali silokanya, perumpamaannya. Lucunya itu perumpamaan dipahami betul-betul sebagai kenyataan. Itu yang salah konsep. Contoh, Shirathul Mustaqim kata orang tua kita, rambut dibelah 7. Otak kita langsung mikir, begitu rambut dibelah 7, ya rambut dibelah 7. Gimana gergajinya ya? Betul? Dan katanya itu jembatan itu membentang dari A ke B. Di bawahnya api yang menyala-nyala. Kan sudah ruwet pikiran kita. Betul nggak? Mana rambut dibelah 7, rambut satu aja kemungkinan jatuh sudah besar. Apalagi rambut dibelah 7. Merenan kakaraganete geus raheut. Rambut dibelah 7 kan lebih tajam daripada silet. Betul nggak? Jadi kemudian dibayangkan siloka itu seakan-akan yang sebenarnya. Padahal kalau kita mau belajar di Quran, Shirathul Mustaqim itu kata Quran, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu kata Quran. Dan Shirathul Mustaqim itu disilokakan oleh leluhur kita, rambut dibelah 7. Kenapa di Arab kalau orang tawaf 7, sa'i juga 7, batu melempar jumroh 7. Coba cari rahasia di balik angka 7 itu sampai menemukan yang sebenarnya, bukan siloka yang diyakini. Paham maksud saya? Kan sekarang ini kita meyakini siloka, meyakini perumpamaan. Itu kan yang membuat kita jadi tidak merasakan apa-apa. Paham? Begitu ada orang yang menyajikan sesajen. Ada kasus tuh di Gunung Merapi, sajen ditendang oleh orang tertentu. Harus diterima nggak dia waktu menendang? Ya kalau kita merasa diri sudah sadar, terima aja, dia belum sadar. Dan yang belum sadar itu kan belum pernah sadar. Ya biarkan aja di tingkat itu. Bukan penghinaan, nggak ngerti kok. Dia tidak menghina, cuman nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, sajian, itu cara leluhur kita berkomunikasi dengan kita, dengan alam. Dan dibalik dari barang-barang yang ada dalam sajen itu kan sebetulnya semua simbol-simbol yang syarat dengan makna tingkat tinggi. Kalau kita belajar sajen ya, di situ ada parupuyan. Parupuyan tahu? Parupuyan itu ya, itu semacam tungku yang terbuat dari tanah liat, kemudian dikasih arang, dan kemudian disulut, kemudian timbul bara. Betul nggak? Itu parupuyan namanya. Terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Berapa unsur yang membentuk parupuyan? 4. Tanah, air, api, udara. Parupuyan itu lambang dari tubuh kita. Ada api di situ. Coba, parupuyan itu baru berguna kalau ada apinya. Begitu ada apinya, membakar apapun bisa. Betul nggak? Membakar kemenyan juga jadi wangi, kan begitu. Apa maknanya? Itu simbolik dari leluhur kita bahwa diri kita ini tubuh harus ada apinya. Ada yang menghidupkan di dalamnya. Kalau kita sadar dengan itu, tubuh ini jadi berguna. Kalau tidak sadar dengan itu, tubuh ini mati. Hebat nggak leluhur kita? Cuman kita belum mengerti, sudah menjas. Seakan-akan sajian itu adalah persembahan buat jin, buat kuntilanak gitu. Serendah itu penilaian kita pada leluhur kita sendiri. Ngerti juga enggak? Mereka itu tidak membuat persembahan pada siapapun, hanya pesan bahwa lihat loh parupuyan ada baraknya baru berguna. Maka kalian itu hidup baru berguna kalau bisa memahami dan mengenal sejati dirimu yang menghidupkan tubuhmu. Gitu. Dalam sesajen itu ada kopi panas, ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Aduh, kalau itu dibahas tidak akan cukup 2 SKS saya menjelaskannya. Teh itu di mana tinggal? Di tempat yang dingin.
Teh itu bergerombol hidupnya. Betul? Dan teh itu ditempa oleh panas, dingin, hujan, badai. Tetapi walaupun ditempa dengan begitu, tetap saja dia menghasilkan pucuk teh. Dan pucuk teh itu tidak selesai, kemudian digarang, betul? Di oven, dipanaskan. Setelah itu belum cukup, harus diseduh untuk menghasilkan air teh. Itulah perjalanan hidup kita seperti itu, bukan? Betul nggak? Ada kopi, kopi itu luar biasa. Kopi itu kalau dia sendiri, ya tumbuh sendiri, homogen, mati tuh pohon kopi. Karena pohon kopi itu harus hidup di tempat yang heterogen. Ada pohon pisangnya, bawahnya kopi, tumbuh tuh. Semakin hium, semakin banyak pohon-pohon di sampingnya, semakin bagus tumbuhnya kopi. Kopi itu mencerminkan tentang heterogen kehidupan. Kita ini tidak mungkin hidup bertetangga sama semua. Mungkin saja kita bertetangga dengan suku A, suku B, suku C, keyakinan A, keyakinan B. Jadilah seperti kopi. Tetap adem. Coba, pesannya luar biasa. Udah. Setelah timbul buah diapakan? Dipesek, dibuka, kemudian digarang kopinya, ditumbuk. Gak cukup, diseduh. Tapi kemudian jadilah air yang menyegarkan kopi. Pada seneng kan? Itu siloka. Siloka itu sebetulnya adalah bahasa makna yang dikomunikasikan hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menangkap maknanya. Orang-orang yang tertutup gampang sekali menilai, tidak akan bisa memahami itu. Udah dengarkan saja, ada di YouTube kok. Saya sudah cerita tentang sajen, ya, lebih lengkap lagi. Karena hari ini bukan itu. Baik, kita lihat. Ada Quran nih, surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Mari kita masuk dulu pada kajian Quran. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Jadi yang yakin akan perumpamaan itu hanya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, yang sudah terbuka pintu kolbunya, yang sudah menyaksikan. Bagi mereka yang sudah sampai di tingkatan itu, perumpamaan itu bukan perumpamaan lagi, sudah nyata dalam dirinya. Maka di Quran Allah berkata begini, ya. Sebelumnya aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan, dan kini aku berbicara kamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Bagi siapa itu? Bagi yang sudah mengalami Allah. Bukan siloka lagi. Yuk baca lagi ayat ini, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang tertutup, yang masih belum mengenal, yang masih belum merasakan, yang masih buta mata kolbunya, apa katanya? Mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Maka di Quran itu ada orang yang belum tahu, ada orang yang tidak tahu, ada orang yang belum tahu tetapi sok tahu. Itu yang namanya fasik. Pahami bedanya? Karena ada orang yang belum tahu tetapi dia tahu kalau dia belum tahu, maka dia mencari tahu. Kan seneng orang lain memberitahu sama dia. Dia tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, kan gampang diberitahu. Tetapi ada orang yang belum tahu, tidak tahu, tetapi dia sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Ini yang disebut dengan fasik. Kemana-mana dia cerita seperti orang yang tahu, memberitahu si A, memberitahu si B seperti yang tahu. Padahal dia tuh tidak tahu, cuman dia penghafal, banyak menghafal, banyak baca buku, banyak baca itu baca, tapi pengalaman belum mengalami. Itu yang namanya fasik. Jadi orang fasik itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat ini,
Perumpamaan ini bagi yang tertutup akan menyesatkan. Tapi perumpamaan ini bagi yang sudah terbuka jadi petunjuk. Yuk saya kasih tahu. Ketika baca Quran kan kata Allah isinya perumpamaan. Ingin jadi petunjuk? Buka dong. Buka pintu kolbunya. Sepanjang kita masih tertutup, sepanjang itu pula kita tidak akan memahaminya. Jadinya menerka-nerka. Paham? Oke. Yuk lanjut dulu. Pelan-pelan ya ngajinya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Ini Quran surat Al-Ankabut. Kalau tadi itu surat Al-Baqarah ya. Boleh dicatat tadi ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 26. Semua juga sudah tahu ya. Pastilah itu juz pertama kan? Ya. Yang one day one juz itu baca Qur'annya pasti udah lewat situ. Ya, lewat maksud saya, nggak mampir. Maaf ya. Ya kalian kan lewat terus, tapi nggak pernah mampir. Ngerti bedanya kan? Iya. Ya kalian nggak pernah mampir ya lewat terus, ya. Sebegitu jelas kata Allah, ini perumpamaan akan menyesatkan bagi yang tertutup, tapi akan menjadi petunjuk bagi yang terbuka. Oleh karena itu, kalau ingin dapat petunjuk, yuk terbuka. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu itu sudah keren. Clear sampai sini? Oke. Ini agak serius kuliah hari ini saya. Lanjut dulu. Watil kal amsalu nadribu halinnas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada yang memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Kan ada pertanyaan sekarang, siapa orang yang berilmu? Ada pertanyaan gitu nggak? Atau lewat lagi? Saya kalau baca apapun gak bisa otak saya itu lewat ya. Saya belajar fisika ya, belajar fisika. Kalau ada sesuatu yang saya belum mengerti, saya tuh gak bisa tidur berhari-hari. Jadi saya bersyukur sama Allah dikasih kebiasaan yang semacam itu. Saya kalau belum bisa menjawab itu gak bisa tidur berhari-hari. Beda dengan mahasiswa saya. Begitu tidak mengerti malah tidur berhari-hari. Ini kata mahasiswa, ya. Kalau saya tanya, gimana kalau kamu tidak mengerti? Wah, saya mah tidur Pak berhari-hari. Wah, beda dengan saya. Saya kalau tidak mengerti tidak bisa tidur berhari-hari. Jadi saya pernah tidak bisa tidur gara-gara apa? Gara-gara baca Quran surat Al-Waqiah yang dikatakan di situ, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu seharusnya kamu melihat, aku lebih dekat kepada kamu. Tapi kebanyakan manusia tidak bisa melihat. Waduh, saya baca ayat itu gak bisa tidur. Saya takut mati. Saya takut mati dalam keadaan tidak bisa melihat. Itu aja. Maka timbul pertanyaan pada diri saya. Kalau saya harus melihat ya Allah, apa yang harus saya lihat? Kalau saya melihat ya Allah, dengan mata mana saya harus melihat? Kalau saya harus melihat ya Allah, turunkan orang yang bisa mengajarkan saya. Agar saat itu saya bisa melihat. Itu aja doa saya setiap hari pada Allah. Saya nggak pernah minta rezeki, minta uang, nggak pernah. Saya minta jalan saja agar saya bisa kenal sama Dia. Karena para nabi, para rasul mengajarkannya begitu. Sampai pada Allah mereka merasa cukup dengan Allah. Doanya sederhana, hasbi Allah, hasbi Allah. Nah pertanyaannya, siapa yang berilmu? Nah, menurut hadis Nabi, yang berilmu itu disebut ulama. Siapa? Siapa? Ulama. Pertanyaan berikutnya kan bingung kita, siapa ulama? Apakah yang menggunakan dandan begini, dandan begitu? Gitu. Yang harus berdandan gitu? Kalau ulama itu cuma dandanan luar, sebumi ini bisa jadi ulama. Pergi ke pasar baru 150.000 itu udah keren. Mau pakai baju apa?
Nah di Quran dikatakan ciri ulama itu ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau, aku bersyukur dan bahagia karena dapat ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Nabi Muhammad? Lebih beruntung lagi umatku, hidup tidak sejaman denganku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa pewaris ilmu itu? Nabi Muhammad kemudian menyatakan dalam sebuah hadis, al ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi ilmunya para nabi adalah ulama. Sekarang kita cek apa ciri ulama menurut Quran. Itu jelas eksplisit dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Ciri ulama itu cuma 3. 1, bisa membantu untuk membuka mata kalbu yang tertutup menjadi terbuka. 2, ciri ulama itu mampu menyembuhkan penyakit kulit, wal abroso kata bahasa Quran. Dan yang ketiga, ciri ulama itu mampu membangkitkan kematian kesadaran kita. Ya cari aja yang kayak gitu. Ini kompetensi, bukan soal saya siapa, saya keturunan siapa, tidak penting. Ini masalah kompetensi, kemampuan. Ini saya bicara kompetensi, jangan-jangan nggak ngerti. Kompetensi itu adalah kepakaran. Kemampuan yang sudah dialami dan bisa diajarkan pada orang lain itu namanya kompetensi. Disebutnya kompetens. Nah orang yang kompeten disebut profesional. Jadi ciri ulama ada berapa menurut Quran? 3, nggak usah diulang. Ya, nanti diulangnya di YouTube karena waktu kita terbatas. Paham sampai sini ya? Nah, tidak ada yang memahami perumpamaan kecuali orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu namanya ulama. Ulama cirinya 3. Cari aja itu. Cari. Dan menurut para leluhur kami ya di tanah Jawa Barat ini, mencari orang yang model kayak gitu itu seperti mencari jejak elang di langit, susahnya. Seperti mencari jejak itik di sungai, susahnya. Seperti mencari jejak ikan di air, susahnya. Dan saya pernah kesusahan cari mereka itu. Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Tetapi Allah sudah berjanji, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh yang punya kehendak. Kalau hari ini kalian punya kehendak, udah gak usah khawatir, dikehendaki oleh Allah. Gak usah repot. Syaratnya cuma begitu kok. Begitu kalian punya kehendak, akan dikehendaki. Dan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, jika kamu berjalan kepadaku sejengkal, aku merangkulmu sedepa. Dan jika kamu datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutmu dengan cara berlari. Allah itu lebih responsif karena Dia Maha mengetahui, Dia Maha mendengar. Sedikit saja keinginan kita akan dikabulkan. Sama seperti kalian, sedikit aja punya keinginan sampai di sini, dikehendaki Allah sampai di sini, bukan? Kalau tidak dikehendaki, gak sampai di sini. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di mana? Di Periuk, bukan? Bukan? Iya. Asam di gunung, garam di laut. Jauh. Asam di gunung, garam di laut. Tapi kalau saatnya bertemu, ketemulah di sayur asam. Di sayur lodeh. Betul? Gitu. Ya. Yang mau belajar ada di mana? Yang mau mengajar ada di mana? Kalau sudah takdirnya akan bertemu di sebuah majelis. Paham? Itulah cara mekanisme semesta itu menunjukkan sesuatu pada kita. Lanjut. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Diulang lagi oleh Allah di Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan. Nah ini, lau anzalna hadal Qur'an.
Yuk pahami. Begitu di Quran ada kata Quran, langsung pikiran kita itu sama yang berwujud itu. Quran yang 30 juz. Betul? Betul. Tetapi dalam konteks ini, Quran itu apa? Quran itu dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan. Qoro'a itu artinya sesuatu yang dapat dibaca, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dipeleng. Makanya silokanya orang Sunda itu bubui bulan, sangrai bentang, itu siloka. Panon poe di sasate itu siloka. Awas, panon poe di sate gimana? Gimana bambunya segede apa? Matahari itu 1.000.000 derajat Celcius loh suhunya. Besarnya 1.000.000 kali bumi kita. Reksa gede kumaha tusuk satena. Itu siloka, lagi-lagi siloka. Itu tidak akan bisa dipahami kalau kalian belum mengalaminya. Nah, bahasa siloka itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Ketika kamu bisa meniti ke dalam diri dan menyaksikan sang ilahi dalam dirimu, kamu tidak akan bisa berpaling darinya dan kamu tidak bisa melampauinya. Itu kata Quran surat An-Najm. Itu namanya disasate. Disasate itu dipeleng, dilihat, dan kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Saat itu kita akan mengalami fana billah. Nah, itu harus dijelaskan dengan pengalaman. Tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori. Terlalu banyak berteori, pusing kita belajar. Makanya saatnya praktek. Tapi ini teori juga, karena prakteknya nggak di sini. Ya mau praktek gampang kok. Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Nabi Muhammad mengatakan, 1 kedipan mata saja. Lanjut dulu. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran, qoro'a yaqra'u Qur'anan, sesuatu yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang dapat dipeleng, itu bacaan. Pada sebuah gunung ala jabalin. Awas, Quran diturunkan ke gunung. Butuh apa gunung? Quran itu buat manusia. Ini siloka, ini perumpamaan. Artinya Quran itu bukan diturunkan pada gunung. Oh, di ayat lain Allah sudah bilang, summa aurasnal kitab alladzi nastofaina. Faminhum dzalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Manusia saja yang sudah diwariskan kitab sejati bisa terbagi menjadi 3, yang dolim, yang muqtasid, dan yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Dan Allah sebelum itu menawarkan dulu pada gunung menolaknya. Di ayat lain, kalau gunung yang itu menolak untuk menerima amanah, berarti gunung yang di sini jelas bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi. Apa tuh gunung? Gunung itu selalu simbolisasi dari puncak kesadaran. Gunung itu sering disimbolisasi dari Sidra Al-Muntaha. Makanya para nabi, para rasul bertemu dengan Tuhan di puncak kesadarannya. Masuk akal? Yuk perhatikan. Adakah suatu bacaan yang ketika bacaan ini ditunjukkan kepada gunung, gunung itu menjadi terpecah belah? Takut kepada Allah. Ini kalau dipahami secara biasa, jadikan seperti sulapan. Quran turun kepada gunung, gunungnya terpecah belah. Kan belum pernah ada kejadian, siapapun belum pernah melihat itu. Betul nggak? Tetapi kalau ini dipahami secara spiritual, gunung itu adalah kesadaran kita. Ketika kita bisa menyaksikan jati diri kita, kita tidak akan pernah punya kesadaran tentang diri kita. Yang ada cuma kesadaran semesta. Gunungnya hancur luluh. Seperti yang diceritakan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Musa ingin melihat Tuhan, apa yang dikatakan Musa? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Kan disuruh lihat gunung juga. Kemudian di ayat itu dikatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhannya bertajali di gunung. Bukan di gunung itu, bertajali di puncak kesadarannya Musa. Kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Itu harus dialami sendiri.
Yuk kita baca lagi. Kalau sekiranya kami turunkan suatu bacaan kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan ketakutan kepada Tuhan. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lagi-lagi perumpamaan bukan? Perumpamaan. Jadi bukan Quran diturunkan ke gunung begitu. Itu perumpamaan. Dan Allah mengatakan di ayat ini perumpamaan. Ditegaskan supaya kita jangan menangkap itu yang sebenarnya. Selama ini kan ditangkap yang sebenarnya. Betul nggak? Quran turun kepada gunung, gunung hancur. Gunung Merapi nggak diturunin Quran, hancur juga. Gunung Galunggung tidak terima Quran, meledak juga. Gunung Krakatau tidak menerima Quran, meledak juga. Begitu? Kan tidak koheren. Ini clear sampai sini? Bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin saya nggak ulang. Saya lanjut ya. Oke. Di ayat lain di Quran surat Rum ayat 58. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan. Coba kita menangkapnya selama ini gimana? Perumpamaan itu dianggap yang sebenarnya, tidak mengambil makna yang sebenarnya. Sedangkan Allah mengatakan walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya kami telah buat dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu tanda, pastilah orang-orang yang tertutup akan mengatakan kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Dan kalau ini tanda ini yang sebenarnya, ini saya kasih tahu. Kalau diceritakan perumpamaan mereka senang. Tapi kalau diceritakan yang sebenarnya malah mereka mengatakan, wah ini tidak lain hanyalah membuat kepalsuan. Jadi sekarang ini lucu ya manusia. Kalau dikasih yang perumpamaan mau, dikasih yang sebenarnya gak mau. Coba hari ini selesai pengajian, seumpama saya punya uang 10 triliun, saya gak segan-segan, saya bagikan semua. Gak apa-apa, saya gak kebagian juga. Seneng? Hanya yang gak waras yang seneng. Pasti kalian nanya, kok dibagikan semua? Kalau saya gimana? Saya bikin umpama lagi, lebih besar lagi. Buat saya 100 triliun. Gampang kok. Giliran uang dikasih perumpamaan kalian menolak. Tapi giliran keyakinan dikasih perumpamaan nerima, kan lucu. Padahal Allah udah bilang semua yang aku sampaikan dalam Al-Quran ini walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Semua misal, semuanya umpama. Jadi ketika kita memahami Quran, patokannya tadi supaya kita dapat petunjuk harus terbuka dulu. Karena kalau kita belum terbuka, kita tidak dapat petunjuknya. Malah kita jadi menafsirkan yang lain. Lanjut. Oke. Agak berat ya ngaji hari ini. Makanya saya bilang kalau mau datang hari Selasa pagi-pagi minum air wortel. Nasi goreng setengah bola, ya repot. Ya, repot, nggak bisa. Udah gitu di atasnya masih gehu bala-bala. Berat itu, berat. Melawan ngantuk aja berat itu. Nah, dan kalau kita berbicara ilmu dari sisi intuisi, sisi spiritual, seperti tadi disampaikan, mau tidur saja Pak Sandi gak jadi tidur. Ada sesuatu yang membuat energi, membangunkan kesadaran kita. Oleh karena itu, kalau ada yang ngantuk di majelis ini, wah itu sudah sangat berbahaya itu.
lampu merah mendekati mati itu. Bukan lampu kuning itu. Kalau lampu kuning masih ada tanda-tanda kehidupan. Baik, kita lihat lanjutannya. Ini Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Ulangan yang tadi lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wakanal insan aksaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Makanya lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadi kan benar salah, betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar, padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Jadala itu jidal itu debat. Jadi lucu. Keyakinan itu jangan diperdebatkan. Cari cara supaya kamu yakin. Kumaha carana? Bukan berdebat. Berdebat itu omong kosong. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Betul? Yang merasa ilmunya banyak merasa menang. Yang tidak punya ilmunya merasa kalah. Begitu agama? Tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lo waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas itu diambil dari sini, masuk, keluar kemana? Ke sini. Nah, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir, napasnya ke sini, nggak balik lagi, gitu aja kok, sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Lalu saya bilang, sok atuh bantuan saya, kudu kumaha, saya nggak jawab. Nah, lalu saya jelaskan, ini akan tetap ada dan abadi. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi. Betul apa tidak? Bumi nanti akan pergi, tapi ini tetap. Matahari akan habis, ini tetap. Kemanapun kalian pergi, kan kalian akan tinggal di sini. Kartos itu, gitu.